107,7 FM Radio Jelas Viva JMI. Selamat pagi Jajamers, senang sekali saya Arjun Samudra dapat bertemu kembali bersama dengan Anda tentunya di setiap hari Senin di pukul 11 sampai dengan pukul 12 kita akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber tentunya di program saya Radio, salah satu program acara memang yang dikhususkan untuk kita berbincang-bincang dengan narasumber yang sudah hadir di Radio Jelas Viva JMI. Nah, Jajamers, terkait juga dengan salah satunya adalah pembinaan mental yang merupakan bagian krusial dari pembentukan prajurit TNI Angkatan Laut, di mana tujuannya adalah membentuk karakter disiplin dan ketahanan psikologis prajurit agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Karena pembinaan mental yang efektif akan menghasilkan prajurit yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat, semangat nasionalisme tinggi, kemudian militansi serta kematangan psikologis. Hal ini penting karena prajurit tidak hanya dituntut untuk memiliki kekuatan fisik, namun juga mental yang tangguh untuk menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugas, tentunya dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satu fokus yang dilaksanakan oleh satuan yang memang membidangi masalah pembinaan mental TNI Angkatan Laut adalah Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Laut, yaitu Holistik Bintal Terpadu. Dan wawancara kita Jajamers bersama dengan narasumber di pagi hari ini tentunya seputaran tentang penjagaan tentang Holistik Bintal Terpadu sebagai penjaga kualitas ketangguhan mental personil TNI Angkatan Laut, pendekatan menyeluruh melalui sinergi mind, body, and soul. Bersama dengan Kadis Bintal, Brigjen TNI Marinir Sandi Muhyiddin Latif, SIP, MM. Selamat pagi menjelang siang Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Arjun, jumpa kita kembali dan Jajamers semuanya. Mudah-mudahan semua sehat ya tentunya. Alhamdulillah. Kami selalu senang kalau seumpamanya mendapatkan kesempatan istimewa bersama dengan Bapak Kadis Bintal karena kegiatannya selalu banyak. Kemarin belum lama ini ada kegiatan namanya Bapak Sabduk ya? Iya. Ya betul, kita sudah memberikan pembekalan pembinaan mental kepada para personel yang bertugas di Lanal. Betul, ya. Lanal. Safari Bintal Terpadu, Sabit. Safari Bintal Terpadu. Kemudian juga sebelumnya kepada personil Mabesal Bapak ya, yang dilaksanakan. Dan ini ke depan juga nanti masih ada kegiatan lain. Masih ada, kita akan ketemu Festbit. Nah, kalau Festbit ini istilahnya kita sebut begini. Festbit adalah festival dan safari Bintal Terpadu. Festival dan safari Bintal Terpadu. Jadi kalau Sabit sendiri, safari Bintal Terpadu itu udah pasti ada pembekalan mental tuh, Bang Arjun. Tapi kalau ada festivalnya, artinya di situ ada lomba-lomba tuh, ada kompetisi. Keren sekali. Misalnya lomba-lomba kayak gini nih, ada lomba MTQ, ya baca Quran, mungkin lomba azan, lomba pidato, lomba cerdas cermat Pancasila, lomba pidato kepemimpinan dan sebagainya. Ini semuanya kita ramu supaya bisa menjadi bagian yang mengintegrasikan kegiatan pembinaan mental bersama seluruh halayak atau para prajurit, PNS dan keluarganya Angkatan Laut dimanapun berada dan bertugas. Baik. Rencananya nanti di mana tuh Bapak? Insya Allah tepat pada tanggal 23 dan 24 itu kita laksanakan di Sorong, di Koarmada 3, tentunya melibatkan seluruh unsur Angkatan Laut yang ada di sana, yang ada di Sorong, baik Koarmada, kemudian ada Pasmar 3 dan Lantamal 14 ya, ada di bawahnya Lantamal 14 dan juga unsur-unsur yang ada di bawahnya ikut serta dalam kegiatan ini di sana. Baik, dan saya kembali akan merepotkan Bapak lagi ya. Apa itu? Dengan wawancara. Insya Allah, jauh, kita siap selalu. Kita siap. Walaupun Bapak bersama dengan tim di Sorong, nanti kita akan coba menghubungi untuk mengetahui tentang kegiatan. Kami tunggu Bang Arjun. Baik. Nah Bapak kan di pagi hari ini kita mengangkat temanya adalah tentang Holistik Bintal Terpadu sebagai penjaga kualitas ketangguhan mental personil TNI Angkatan Laut, pendekatan menyeluruh, body, mind, and soul. Nah, kalau berbicara tentang Holistik Bintal Terpadu ini di lingkungan TNI Angkatan Laut itu apa? Silakan Bapak. Baik ya. Mungkin tadi kalau kita sebut Holistik Bintal Terpadu ini, kata-kata holistik itu sendiri artinya adalah adanya sebuah pendekatan pembinaan mental yang secara menyeluruh atau kita
memperhatikan banyak aspek ya, banyak faktor yang kita perhatikan di situ, dan kemudian kita integrasikan. Nah, di dalam tugas pokoknya Bintal sendiri, kami boleh dong mengatakan bahwa tugas pokoknya Bintal adalah kami adalah dinas yang melaksanakan pembinaan mentalnya personel Angkatan Laut, atau melaksanakan pembinaan kewarasannya personel Angkatan Laut. Nah, kewarasan atau ketangguhan mental itu ditumpu oleh 3 buah pilar atau 3 buah komponen, yaitu apa? Yaitu mind, body, and soul. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan mungkin begini Bang Erjun, pikiran, lahir, dan batin. Nah, di dalam pikiran, lahir, dan batin ini masing-masing ada komponen yang menyertai di dalamnya. Contoh misalnya tadi ya, di dalam komponennya mind atau pikiran ya, itu ada 2 aspek yang menyertai di dalamnya, yaitu tentang pembinaan mental tradisi kejuangan, ya, di mana di dalamnya itu ada militansi, semangat kerja, nasionalisme, patriotisme, itu ada semua di situ. Demikian juga dengan yang kedua itu adalah pembinaan mental, bimbingan dan konseling. Kalau ini adalah aspek humanisnya atau aspek sosialnya kita nih, social engineeringnya tentang manusia-manusia Angkatan Laut itu ada di sini. Jadi kita kalau bicara pemikiran kita bagaimana? Ya, lebih dikatakan kalau untuk aspek manusianya, kita akan bicara tentang bahwa manusia Angkatan Laut itu terikat dengan yang kita sebut di sini adalah adanya etos kerja dalam bidang tradisi kejuangannya Angkatan Laut. Angkatan Laut itu banyak sekali tradisinya Bang Erjun ya. Dan demikian juga kejuangannya begitu. Etos kerja itu sendiri ditopang oleh hal-hal penting yang ada di dalamnya. Di antaranya adalah yang pertama, ini adalah kepemimpinan diri. Yang kedua, moral dan etika. Itu yang menopang etos kerjanya manusia Angkatan Laut. Sehingga produk akhirnya itu tentunya itu tadi adanya militansi, gitu ya, semangat kerja, gitu kan. Kemudian ada juga di situ terkait dengan misalnya jiwa-jiwa patriotisme yang ada di dalamnya. Nah, sementara sebagai sisi manusianya sendiri yang sosial, kan manusia ini kan nggak bisa lepas dari manusia yang lainnya, Bang Erjun. Sebagai manusia yang bersifat sosial, kita tentunya membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Kita ini tidak lepas dari diri kita dengan keluarga, dengan anak istri kita, ataupun dengan teman-teman, orang tua, adik kakak, dan itu. Demikian juga dengan atasan bawahan kalau di ruang kerja. Atasan, bawahan, tidak mungkin lah istilahnya. Secara sosial, seorang atasan bekerja sendiri. Pasti akan ada anak buahnya. Nah, sehingga kegiatan yang bersifat sosial inilah yang menyebabkan interaksinya kita dalam kehidupan keseharian itu menjadi sebuah pemikiran. Dalam pemikiran kita tuh harus seimbang tadi. Ada aspek sosialnya, ada juga aspek-aspek yang terkaitannya dengan kejuangannya tadi. Etos kerja dan militansinya. Baik, itu dari konsep holistik. Nah, kalau seumpamanya kita melihat lagi dari konsep holistik Bintal Terpadu ini menjadi salah satu hal yang penting dalam pembinaan mental prajurit TNI Angkatan Laut. Tentunya kan tadi Bapak sampaikan bahwa agar nantinya prajurit TNI Angkatan Laut itu memiliki mental yang kuat, siap menghadapi tekanan dan dinamika mungkin global yang semakin tahun semakin beragam bentuknya. Betul, tadi yang saya sebut di awal itu baru tentang, kan ada 3 sebut ya, kita sebut ada 3 buah pilar yang memperkuat kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, yaitu mind, body, and soul, atau pikiran, lahir, dan batin. Secara pemikiran tadi sudah saya sebutkan ya, 2 pilar di dalamnya, yaitu pilar tentang tradisi kejuangan dan bimbingan konseling. Nah, untuk mind sudah selesai disampaikan, ada beberapa contoh lainnya yaitu body. Kalau body ini adalah aspek yang menyertainya itu ada 2 pilar, yaitu samapta dan kesehatan. Sebetulnya kalau secara profesi, Bang Erjun, ini tidak di tempat kami nih, ranah ini nih. Karena kami hanya menerima laporan resminya aja kan gitu ya. Kalau samapta, kami terima dari Diswat Persal berupa laporan hasil kesamaptaan jasmaninya tiap-tiap orang di Angkatan Laut. Betul kan begitu? Betul. Setiap berapa bulan tuh? 6 bulan sekali kita dites samapta. Nah,
dengan hasil yang kita tahu, oh ternyata kita kurang olahraga, ternyata kita tidak tangguh dari sisi samaptanya kita, itu menimbulkan ada penurunan performa gitu. Itu yang tidak kita harapkan. Kita berharap semua manusia angkatan laut itu tangguh diantaranya karena kesamaptaannya gitu. Nah itu yang pertama. Ini ranahnya ada di Diswat Persal nih Bang Erjun. Yang kedua kesehatan. Nah kalau kesehatan tentunya ini juga bukan ranah spesifiknya Dinas Pembinaan Mental ya. Ini adalah ranahnya dari Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut. Dan kami setiap selesai ada kegiatan urikes, pasti kami diberikan tembusannya. Ini loh Pak, manusia Angkatan Laut yang sakit, yang sehat, yang kena kolesterol, yang kena asam urat, semuanya kena di situ. Nah, dengan adanya laporan ini, maka bagi personel Angkatan Laut harus pandai-pandai dong menjaga asupan yang dimakan, kemudian bergizi gitu kan, kemudian juga menyeimbangkan antara bekerja dengan istirahat. Supaya apa? Supaya ada keseimbangan, supaya kita istirahat cukup, kemudian bekerja juga cukup. Dan tentunya hasil akhir daripada urikes ini, tentunya urikesnya nilainya baik. Yang bersangkutan sehat secara kesehatan, hasil urikesnya tadi, uji pemeriksaan kesehatan itu betul-betul lulus kan gitu. Dua pilar yang menopang body ini tadi, badan kita, ini menjadi sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, gimana caranya supaya sehat? Tadi sudah dicontohkan. Gimana caranya supaya samaptanya bagus? Ya harus berlatih, harus olahraga. Ada kaitannya. Kalau kebanyakan diam, nanti kolesterolnya naik. Makanya disuruh olahraga supaya kolesterolnya turun, akhirnya jadi tambah sehat kan gitu ya. Nah, yang terakhir tadi tentang soul. Soul itu adalah batin kita atau aspek spiritual kita. Nah, kalau di Bintal ini ada dua pilar juga yang menopang gitu. Yang menopang itu adalah pembinaan mental rohani dan pembinaan mental ideologi Pancasila. Nah, perlu diingat ini untuk teman-teman yang kita semua yang berdinas di Angkatan Laut. Hanya Angkatan Laut yang memasang Garuda Pancasila di atas pataka jangkar. Di lambangnya Angkatan Laut itu ada Garuda Pancasilanya. Itu bukan tanpa maksud, Bang Erjun. Maksudnya agar kita semua ini, para personel Angkatan Laut atau generasi muda Angkatan Laut, mampu menjadi teladan dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara berdasarkan Pancasila. Nah itu yang dimaksud dengan kenapa ada Pancasila di atas pataka jangkar itu. Dan ini sangat mudah sekali diucapkan, tapi luar biasa sulit untuk dikerjakan dan gitu. Makanya harus sering diingatkan tadi. Nah, antara pembinaan mental rohani dengan bintal ideologi Pancasila ini merupakan pengejawantahan dari hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallahnya kita bertumpu kepada agama, kepada Gusti Allah, kepada Tuhan, kepada Tuhan Sang Pencipta atau kepada Yang Widiwasa. Kalau untuk hablum minannasnya terhadap si manusianya, kita ini berlandaskan Pancasila karena Pancasila ini merupakan ya bukan hanya dasar negara yang Bang Erjun ya, tapi juga Pancasila ini merupakan jati diri bangsa, akar budaya bangsa. Di mana di Pancasila ini dikenal sekali dalam pengejawantahannya. Ada apa? Ada ewuh pakewuh, ada unggah-ungguh, tata krama, sopan santun, kan gitu ya. Menghormati orang lebih tua, gotong royong, musyawarah untuk mufakat, mengedepankan ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang dimaksud untuk sisi hablum minannasnya. Orang Angkatan Laut dengan begini harus Pancasilais tuh, Bang Erjun. Kenapa? Karena sudah berani masang tadi, sudah berani masang lambang Garuda Pancasila di atas pataka jangkar dan tidak diikuti oleh angkatan lain. Inilah keunikan-keunikan seperti ini ya, yang mungkin di untold story ya. Kadang-kadang kita iya betul juga ya. Apa maksudnya? Tadi sudah saya sebutkan. Maksudnya para pendahulu Angkatan Laut berharap para generasi muda Angkatan Laut di masa yang akan datang masih mampu memberikan teladan. Dalam bidang apa? Dalam bidang tadi keteladanan di bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara berdasarkan Pancasila. Ya. Nah, kalau teladan ini sendiri Bang Erjun ada 3 juga tuh di dalamnya. Sederhananya beginilah. Ada dalam kepemimpinan TNI itu ada. Tapi kalau lebih ambil kita shortcut saja gitu, keteladanan itu ada 3 sebetulnya. Itu yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama Ing Madyo Mangunkarso. Ya, Yang satu adalah Ing Madyo Mangunkarso.
Itu di tengah ya? Iya, iya. Terakhir Tuturi Tuturi Handayani. Iya. Nah itu. Yang di depan kita memberikan contoh. Ingarso Sungtulodo, Ngaso Suntulodo, Ing Madio Madio Mangunkarso, Mangkunkarso, dan Tuturi Tuturi Handayani. Handayani. Nah, keteladanan itu, tapi mencerminkan berkehidupan yang Pancasilais tadi itu. Baik. Iya, betul. Baik, baik. Baik. Kalau saya lihat di sini berarti di Dis Bintalan itu sendiri ada berapa subdis Bapak? 4 ya? Ada 4, Subdis. betul. Masing-masing ini kan subdisnya ini kan Iya, sudah seperti- dalam pilar-pilar tadi. betul. Bintal rohani, Ah, bintal ideologi Pancasila, iya. bintal tradisi kejuangan, dan bintal bimbingan konseling. Nah, Nah, tambahannya untuk badan kita yang Iya. body tadi ya, kerjasama itu dengan kerjasama dengan Diswat Persal Persal dan Diskesal. Diskesal. Karena 6 pilar ini kalau dijadikan satu, itulah sumber dari ketangguhannya manusia angkatan laut yang sempurna. Baik. Gitu. Baik, luar biasa. Untuk kegiatan masing-masing subdis itu tentunya banyak sekali kan, seperti Ya. belum lama ini juga ada pembinaan mental dan juga bintal ideologi. Betul. Dan betul. kemudian juga ada tradisi kejuangan. Betul. Dan apakah memang untuk setiap sekali ada kegiatan, seumpamanya ada nanti Bapak akan melaksanakan kegiatan Iya. di Sorong. Sorong. Dari 4 pilar ini selalu melekat dalam konteks Selalu yang Bapak melekat. sampaikan Jadi ya? kalau mungkin Bang Erjun mengidentifikasinya sebagai bit tadi itu ya. Bintal terpadu artinya kita hadir dengan 4 komponen itu sekaligus. Baik. Jadi baik. seluruh bintal baik itu rohani, ideologi Pancasila, Iya. Trajuang dan bimbingan konseling hadir bersama-sama untuk menyampaikan materinya. Dengan harapan semuanya bisa diselaraskan dan bisa langsung membandingkan. Oh, ternyata kalau porsinya ideologi itu adalah porsi yang bersifat tadi spiritualisme atau bidang terkait rohani kita, terkait dengan batin kita. Seberapa dekat kita dengan Yang Maha Kuasa. Kan gitu. Ini jangan salah ya Bang Erjun, bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semata-mata untuk melaksanakan ibadah. Dan ibadah ini juga wajib dilakukan oleh kita sebagai manusia sebagai tanda apa? Sebagai tanda ketaatan keimanan kita kepada Yang Maha Kuasa tadi itu. Nah, dalam perjalanan kami melaksanakan kegiatan ini, kami mengenali bahwa seluruh agama itu mengajarkan keseimbangan hidup. Seluruh agama mengajarkan tadi untuk beribadah kepada Sang Penciptanya. Nah, kita dalam Undang-Undang Dasar Negara kita sangat memprotek itu Bang Erjun untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya itu gitu. Nah, inilah menjadi sebuah kekuatan kita di dalam melaksanakan kegiatan di Angkatan Laut. Tanpa ada ketangguhan, coba aja antara pikiran lahir dan batin. Kalau salah satu pilar ini terpengaruh, contoh misalnya ya, misalnya pikirannya terganggu nih, gara-gara apa? Oh, gara-gara misalnya anaknya mau masuk sekolah tapi belum ada dananya misalnya. Kepikiran kan Bang Erjun? Iya. Nah, bagaimana tuh? Oh, ternyata dengan begitu bisa membuat kita agak kurang fokus dalam bekerja gitu ya. Kepikiran ini anak gimana besok dia sekolah ini untuk biaya iurannya segala macam gini. Nah, itu kepikiran tuh. Iya. Nah, itu perlu ada solusi. Bagaimana caranya? Nah, dalam interaksi dengan di Angkatan Laut kan kita sebagai pemimpin ini ada doktrin awalnya bahwa pembinaan mental itu merupakan fungsinya para pemimpin atau fungsinya para komandan atau kasatker atau kepala divisi, kepala unit, kepala apa lagi? Kepala gudang, kepala apa? Kepala seksi gitu. Itu semuanya bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Makanya kalau ada anak buah seperti itu wajib pimpinan mengidentifikasi tuh. Oh, biasanya dia ceria nih. Tiba-tiba hari ini kok melamun, ada apa? Nah, ini pemimpin yang baik bukan manajer ya. Ingat ini, kita ini semua diharapkan menjadi para pemimpin, bukan sebagai manajer. Kalau manajer, bodo amat, itu bukan urusan saya. Saya taunya kamu kerja, pokoknya, itu udah nggak boleh itu. Tapi bertanya, ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Kenapa kamu kok begini? Izin komandan, atau mau izin Bapak, saya hari ini agak bingung, kenapa? Karena anak saya begini-begini. Nah, sebagai pemimpin, karena dia melihatnya dari perspektif yang lebih luas, Iya. mungkin ya, ada solusi lain yang bisa dibantu
untuk mengatasi permasalahan anak buahnya. Itu diantaranya. Nah, kalau misalnya ada yang spesifik, Bintal sendiri menerima tuh, Bang Erjun, untuk konseling bidang tadi, bidang agama, bidang ideologi Pancasila, bidang tradisi kejuangan, dan juga bidang tadi konsultasi. Kami punya certified ya, punya sertifikasi untuk mediator tentang permasalahan rumah tangga. Ada yang bisa kita, narasumbernya ada. Baik. Termasuk mungkin berbicara tentang dari awal tuh ya, dari mulai kita berbicara tentang menyiapkan calon orang-orang angkatan laut yang atau personel angkatan laut akan menikah sampai punya anak, ini caranya akikah gimana? Kalau secara agama begini caranya gitu. Kita semua ada sumbernya karena semuanya belajar dari agama kan gitu ya. Demikian juga dengan tadi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, otomatis tuh kalau kita berani mengangkat Pancasila sebagai idealisme kita, maka kita harus menjadi orang-orang yang sensitif terhadap kearifan lokal. Nggak boleh lagi kita sembarangan, sak maunya sendiri, atau sak karepe dewe itu nggak boleh. Bahkan kita harus paham tentang aturan-aturan publik sebagai orang yang hidup di negara Indonesia, bernegara, kita kan berbangsa bernegara di Indonesia, harus paham aturan publik. Di luar ada aturan lalu lintas, di luar ada aturan ketertiban umum, di luar ada hal-hal yang perlu ini. Mau nginap, ada lapor ketua RW 1x24 jam. Itu ada. Ada peraturan peraturan ya. betul. Baik, nah, baik. sebagai orang yang punya jiwa Pancasila, dan kita memang menggunakan Pancasila itu sebagai lambangnya Angkatan Laut, maka orang-orang Angkatan Laut secara person harus Pancasilais. Begitu Bang Erjun. Baik, baik. Dan luar biasa apa yang disampaikan oleh Bapak Kadis Bintal. Memang kalau kita lihat kegiatan di Bintala ini kalau dulu tuh ibaratnya juga dengan hanya mungkin pembinaan rohani, kosri agama, ceramah dan lain sebagainya. Tapi sekarang sudah masuk ke pembinaan dalam hal ini mind, body, and soul-nya semuanya. Kemudian dalam rangka menciptakan juga tadi prajurit-prajurit TNI Angkatan Laut yang tangguh dalam rangka juga untuk melaksanakan kegiatan, memiliki jiwa korsa dan memiliki juga kesemaptan jasmani yang baik, terus dan urikes yang baik, yang baik, Pancasilais pasti, dan tentunya taat dengan peraturan, baik agama maupun lingkungan. Betul sekali. Oke, JJMR 107,7 FM itu tadi yang disampaikan oleh Bapak Kadis Bintala. Dan kita juga nanti masih akan lagi bertanya dengan Bapak Kadis Bintala ini terkait juga dengan bagaimana sih perannya untuk prajurit TNI Angkatan Laut ini membentuk ketahanan mental dalam rangka mungkin melaksanakan tugasnya. Jadi tetap di 107,7 FM. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan juga tekan tombolnya agar nanti JJMR tidak ketinggalan untuk video-video kita selanjutnya. Tetap di 107,7 FM.